Kita pindah ke sini ya. Coba buat teman-teman yang udah join, masih putus-putus nggak? Atau udah lancar? Coba di komen ya. Halo, semangat pagi. Lancar nggak suara saya? Atau masih putus-putus kayak tadi? Oke, halo, semangat pagi, selamat pagi. Oke, udah jelas ya. Oke, kita ulang lagi ya berarti ya. Oke, saya akan nyapa teman-teman semua yang udah join di sini. Halo semuanya, selamat pagi, kemudian semangat pagi. Halo semua Vitaners. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kira-kira hari Senin ini, Senin pagi, teman-teman pada aktivitas apa aja nih? Ada lagi kerja atau lagi beres-beres rumah atau mungkin lagi di perjalanan? Oke, ketemu lagi ya sama saya, Dr. Nedia, dokter konsultan dari Vitanostin. Seperti biasanya kita live streaming. Hari ini topiknya adalah bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, ini biasanya tips-tips kali ini sangat bermanfaat buat ibu-ibu semua yang suaminya merokok ya, atau ini bapak-bapak yang lagi lihat live saya mungkin yang biasanya merokok. Nah, harus kita bahas nih ya hari ini ya. Oke. Halo. Wah, udah mulai. Selamat pagi ya. Alhamdulillah sehat dok, alhamdulillah ya, semuanya pada sehat ya. Oke, jangan lupa rajin-rajin minum Vitanostinnya. Oke, sorry ya tadi koneksinya terputus, kita sambung lagi. Nah, jangan lupa ya minum Vitanostinnya biar imunitas kita sehari-hari tetap terjaga. Karena di masa pandemi kayak gini kita wajib banget menjaga imun ya. Nah gitu. Oke, buat teman-teman yang belum ngetek-tekin temennya, buat join live yuk ditek-tekin dulu biar live streamingnya rame. Kemudian kalau misalnya nggak sempet nonton kali ini atau saat ini, bisa nonton di siaran ulangnya ya. Nanti bakal saya save dan share videonya. Oke. Kita tunggu beberapa menit lagi ya biar teman-temannya pada rame dulu yang join, baru habis itu kita mulai topik pembahasannya ya. Oke. Nanti kalau misalnya pas di pertengahan suara saya kurang begitu jelas atau terputus-putus, teman-teman langsung bilang aja ya biar diperbaikin suaranya atau wifi-nya, koneksinya. Oh iya, nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya seputar apapun kesehatan ataupun produk, langsung komen aja ya. Soalnya ini juga beberapa teman-teman udah ada yang komen-komen ya tentang beberapa pertanyaan. Tapi nanti sebaiknya saya bahasnya setelah pembahasan topik aja ya. Jadi biar berurutan gitu. Oke, yuk. Oke, ajak lagi teman-temannya yuk. Jadi kalau pas kita udah mulai rame. Jadi biar teman-teman yang lain gak ketinggalan pembahasan kali ini. Tuh,
mulai ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan nih. Asik, udah mulai banyak ya. Nanti ditunggu ya jawaban-jawabannya ya. Sudah kita tunggu beberapa menit. Teman-teman udah mulai pada join ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, pada tema hari ini adalah dampak bahaya rokok bagi kesehatan ya. Jadi kita bahas dulu mengenai rokoknya. Rokok ini adalah suatu zat adiktif yang bila digunakan bahayanya itu akan membahayakan kesehatan. Kemudian rokok ini juga bisa membahayakan si perokok maupun orang yang mencium asap rokoknya ya, atau menghirup asap rokoknya. Nah, karena rokok ini biasanya bikin seseorang itu ketergantungan. Nah, nanti kita akan bahas ya kenapa kok bisa jadi ketergantungan, kemudian kenapa kita nggak bisa berhenti, nanti bakal kita bahas. Jadi di dalam rokok ini kan terdapat bahan-bahan nikotin, kemudian tar dan bahan-bahan yang lainnya ya, gitu. Nah, pasti yang paling sering kita tahu biasanya rokok itu mengandung nikotin ya. Jadi memang khas banget kalau rokok itu isinya nikotin. Pasti orang-orang udah pada tahu nih nikotin itu adalah salah satu komposisi dari rokok. Nah, kemudian yang perlu kita tahu, nikotin ini adalah puncak utama dari resiko penyakit serangan jantung maupun stroke. Jadi kenapa kok orang-orang bisa kena serangan jantung, kenapa bisa stroke? Nah, salah satu penyebab utamanya itu adalah nikotin. Nah, mungkin kebanyakan nggak cuman si perokok ya, jadi yang bisa kerjanya di lingkungan yang banyak polusi asap rokok, kemudian yang orang di sekitarnya selalu merokok, nah itu juga bakal berdampak, ada resiko untuk kena serangan jantung maupun stroke ya, gitu. Nah, oke. Nah, kenapa sih rokok ini bikin ketergantungan? Jadi di dalam rokok ini terdapat bahan-bahan yang membuat kita ketagihan gitu. Jadi singkatnya kayak gini ya, saya jelasin. Nah, kenapa sih kita itu misalnya si perokok ya sulit untuk berhenti merokok? Jadi kan di dalam rokok ini ada yang namanya nikotin ya. Nah, nikotin ini bekerja di dalam otak untuk merangsang zat yang namanya dopamin. Nah, si dopamin ini yang akan menyebabkan si perokok itu merasa nyaman atau menyebabkan dia merasa ketergantungan nih. Jadi aku bisa udah sekali coba, pengen lagi gitu. Nah, itu adalah karena si zat dopaminnya ini gitu. Nah, ketika kita udah nggak merasakan si nikotin lagi, atau kenapa kita sulit untuk berhenti merokok, misalnya kita udah berhenti nih, pasti kan kita ada yang namanya ketergantungan ya, ketagihan kayak gitu loh. Nah, itu salah satu gejala dari yang namanya putus nikotin. Jadi putus nikotin adalah kan nikotin isi dari si rokok nih. Ketika kita putus dengan rokok, putus dengan nikotin, maka itu akan menyebabkan efek-efek yang nggak nyaman gitu. Misalnya sulit berkonsentrasi, kemudian mudah marah, kemudian timbul dorongan untuk merokok lagi karena kita merasa itu membuat kita nyaman, jadi kita ketagihan gitu. Ketika diputus agak sulit memang gitu. Itu yang namanya disebut dengan
kecanduan gitu. Jadi kalau teman-teman atau siapapun itu yang sudah mulai merokok pasti bakal sulit itu untuk berhenti gitu ya. Nah, jadi gimana sih caranya dia masuk ke tubuh kita? Nikotin ini masuk ke dalam paru-paru, kemudian diserap oleh darah ya, diserap oleh darah. Nah, pastinya kalau udah masuk paru-paru diserap darah, dia kan pasti darahnya akan beralir atau mengalir ke seluruh tubuh. Nah, ketika nikotin yang mengalir di dalam darah itu pasti akan ke otak. Nah, pas di dalam otak ini, nah itulah mulai si zat dopamin ini mulai bekerja gitu, yang akan memberikan rasa nyaman, rasa ketagihan, rasa pokoknya nggak pengen berhenti gitu. Nah, jadi pastinya kalau seseorang ya merokok, otomatis orang yang di sebelah kita juga akan merasakan dampaknya, karena kan dihirup kemudian dikeluarkan kembali. Pasti kan orang di sebelah atau di sekitar kita juga turut merasakan itu gitu. Nah, kenapa jadi dampak buruknya itu juga bisa ke orang yang disebut dengan perokok pasif gitu. Nah, si nikotin ini juga bisa menempel di pakaian ya. Jadi bagi teman-teman yang punya bayi atau punya anak-anak habis merokok, sebaiknya bajunya diganti dulu gitu. Jadi jangan sampai anak-anak atau bayi-bayi menghirup nikotin yang nempel-nempel di baju nih gitu, karena bahaya bagi paru-parunya gitu. Halo, assalamualaikum. Udah lumayan ya, kita lanjut lagi ya gitu. Kenapa sih rokok ini kebanyakan disponsori kepada acara yang biasanya untuk remaja-remaja gitu ya? Kenapa iklannya selalu tertuju kepada remaja-remaja? Pasti pernah dong berpikir kayak gitu, kenapa sih nggak yang tua-tua aja gitu? Nah, karena industri rokok sendiri biasanya mentargetkan remaja-remaja yang diharapkan menjadi penerus atau pengganti para perokok yang nantinya akan meninggal gitu ya. Jadi kalau misalnya yang tua-tua si tua-tua ini yang biasanya kecanduan rokok udah mulai paru-parunya udah mulai rusak, kemudian udah mulai meninggal, kan harus digantikan nih dengan yang baru gitu. Harus ada orang yang meneruskan nih buat beli rokok-rokok mereka. Jadi itu penyebab kenapa remaja-remaja ini nih menjadi targetnya gitu. Kemudian kalau remaja-remaja ini biasanya dia kalau udah suka sama sesuatu bakal beli terus, dia akan loyal, setia gitu. Jadi targetnya memang remaja-remaja yang memang sering berkumpul ya sama teman-temannya. Jadi kalau udah sekali habis beli lagi gitu terus. Nah, jadi mereka pendapatan si industri rokoknya juga semakin besar ya gitu. Sebenarnya miris ya kayak gitu ya. Misalnya dari yang kecil-kecil remaja-remaja gitu udah mulai merokok, itu kan nggak bagus ya buat kesehatan. Nah, kemudian ada lagi yang mau kita bahas. Merokok ini merusak setiap organ tubuh. Nah, saya bakal jelasin ya. Jadi di mana aja sih yang bakal bisa mempengaruhi kesehatan gitu. Nah, untuk ini ada per area organ ya. Jadi per organ itu bisa terjadi penyakit ini, organ ini bisa terjadi ini, organ ini bisa terjadi ini. Nah, jadi kita bahas ya satu-satu. Untuk di bagian otak, rokok ini bakal menyerang yang namanya penyakit stroke gitu. Jadi bisa menjadi penyebab penyakit, salah satu penyebab penyakit stroke gitu. Kemudian untuk bagian mata, dia juga bisa akan menyebabkan penyakit kebutaan atau katarak. Kemudian
Untuk di bagian saluran pembuluh darah yang besar-besar, biasanya dari bagian torak ya, bagian dada, bisa menyebabkan penyakit aneurisma aorta, kemudian penyakit jantung koroner. Yang paling sering biasanya adalah penyakit jantung koroner ya. Nah, gitu. Kemudian untuk paru-paru bisa mengakibatkan penyakit pneumonia. Nah, kemudian untuk di paru-paru biasanya dia memang lebih rentan banyak ya penyakitnya, karena si nikotin kan langsung terhirup ke dalam paru-paru. Jadi kenapa paru-paru ini lebih gampang menjadi target si nikotin atau target dari bahan-bahan rokok untuk menyakiti atau mencelakakan si target atau si perokok gitu. Selain pneumonia juga bisa menyebabkan PPOK atau yang disebut dengan penyakit paru, kemudian asma, kemudian bisa gangguan pernafasan yang lainnya gitu. Nah, untuk di bagian panggul bisa menyebabkan juga patahnya tulang panggul karena kropos ya. Nah, kemudian untuk di bagian organ vital itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi ya, termasuk mengurangi masa kesuburan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi program hamil atau program anak, sebaiknya rokoknya berhenti dulu ya gitu, karena bakal mengganggu kesuburannya gitu. Nih, banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman tuh. Hari ini lumayan ya, pembahasannya bagus ya gitu. Nanti kalau pertanyaannya belum sempat kebaca, nanti kirim ulang ya gitu. Soalnya pertanyaan bakal naik terus. Nah, jadi kita rincikan lagi ya, atau kita lebih gampang deh, lebih simpelnya, bahaya merokok bagi kesehatan itu sebenarnya banyak banget penyakitnya. Yang pertama bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, kemudian bisa menyebabkan hipertensi atau yang disebut juga darah tinggi, kemudian bisa menyebabkan stroke, kemudian menyebabkan kanker paru-paru, kemudian kanker laring, kanker kerongkongan, kemudian yang paling berbahaya adalah ketagihan ya. Kemudian juga bisa menyebabkan gangren. Apa sih gangren itu? Itu adalah jari-jari yang membusuk gitu. Karena kan kita merokok biasanya menggunakan jari-jari ya. Nah, karena bakal menempel terus di jari-jari sini, nah jari-jarinya akan gampang membusuk gitu. Kemudian biasanya yang paling parah itu misalnya orang yang sudah mencoba rokok biasanya pengen lagi tuh mencoba yang lebih tinggi, yang disebut juga dengan narkoba. Jadi teman-teman jangan pernah coba-coba ya gitu. Kemudian bisa menyebabkan impoten. Nah, itu bahaya banget ya bagi yang cowok-cowok tuh gitu. Padahal kan biasanya di setiap rokok udah dijelasin ya di kemasannya kalau rokok dapat menyebabkan ini. Nah, itu sebenarnya bener, itu beneran gitu. Jadi bukan dia cuma nulisan doang. Terus bisa ini ya, kalau untuk ke gigi bakal giginya rusak gitu. Walaupun giginya nggak langsung ompong-ompong gitu, dia bakal ini, giginya bakal kuning-kuning gitu deh. Tapi yang paling parah sih kalau udah sampai kanker ya, itu udah ngeri banget sih tuh. Oke. Nah, kemudian ini ada juga beberapa dampak untuk si perokok pasif gitu. Jadi sebenarnya perokok pasif dan perokok aktif itu sama-sama memiliki bahaya kesehatan yang tadi ya. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Jadi nggak cuma si perokok aktifnya yang bisa merasakan merasakan dampak buruknya, tapi si perokok pasifnya juga bisa sama mengalami hal serupa. Jadi kalau kita atau seseorang lagi ngerokok, sebaiknya
kita jangan deket-deket gitu. Nah, coba deh nanti teman-teman sambil searching gitu kan di Google, coba lihat paru-paru yang orang perokok tuh pasti udah hitam banget biasanya. Kalau udah hitam kayak gitu gimana dong? Nggak mungkin kan diganti yang baru paru-parunya. Susah, mahal nanti kalau ganti paru-paru. Oke. Oke, kita mulai bahas ke ini ya, ke pertanyaan dari teman-teman. Oke, saya bacanya dari mana ya? Dari atas aja deh. Bentar ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Yati Ferdi Sukmul. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Maaf dokter, mau tanya Vitanostin untuk flu dan pusing bisakah aturannya berapa kali? Bisa nanti minumnya seperti biasa aja 2-3 saset per hari ya gitu. Kemudian jangan lupa minumnya setelah makan. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Ani Fitrinasa. Dok, mau tanya, jika keguguran 3 kali gimana cara kita program hamil biar nggak keguguran? Vitanostin bisa membantu menguatkan kandungan. Gini, untuk membantu menguatkan kandungan mungkin belum bisa ya, tapi setidaknya kalau kita lagi program hamil, kita harus memiliki tubuh yang fit dan sehat. Jadi sebaiknya kita konsumsi Vitanostin untuk membuat tubuh kita itu menjadi fit gitu. Kalau misalnya tubuh kita fit, kemudian sehat, kaya dengan antioksidan, insya Allah kan bisa juga untuk membantu program hamilnya gitu ya. Oke. Salam sehat Vitaners, lagi setia lihat live-nya dokter dong. Oke, makasih ya Teresa Ratnasari. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Ani Fitrianasa lagi ya. Dok, jika orang kecanduan merokok itu begitu saja, tapi kenapa ketika orang dekatnya kena imbas bau rokoknya yang parah itu, asap rokoknya langsung ke paru-paru anak kecil cepat masuk? Apakah orang perokok dan penghisap bisa diatasi dan cara apa dok, kasih solusinya? Apakah orang perokok dan menghisap bisa diatasi dan cara apa dok, kasih solusinya? Sebenarnya susah-susah gampang ya untuk memberhentikan orang merokok. Intinya kita harus kasih edukasi dulu ke si perokok gitu. Kita harus pelan-pelan karena untuk berhenti merokok ini membutuhkan mental dan membutuhkan niat dari si perokoknya. Jadi nggak bisa nih kita cuma nyuruh doang, tapi kalau misalnya dianya sendiri nggak mau, nggak bisa, karena zat dopaminnya itu sangat-sangat membuat dia ketergantungan gitu. Jadi sebaiknya kita edukasi dulu ke si perokok gimana caranya gitu. Kemudian setidaknya kalaupun dia mau merokok jangan di deket sama anak-anak gitu. Kalau misalnya mau dia berdekatan sama anaknya atau main-main tidur gitu, atau mau tidur naik ke kasur, sebaiknya ganti baju, ganti celana gitu. Jangan menggunakan baju yang habis merokok untuk tidur atau untuk ketemu anak-anaknya. Karena apa? Yang seperti yang saya bilang, nikotinnya itu nempel di baju. Jadi gitu, walaupun dia merokoknya di luar, tapi dia ketemu anaknya pakai baju yang habis merokok, itu bakal bisa terhirup juga gitu. Makanya anak-anak lebih gampang ya terkenanya gitu, karena mereka paru-parunya juga masih kecil, masih rentan gitu. Nih ada testimoni pribadi dari Waluyo selamanya.
Saya setelah minum Vitanostin habis 6 saset, alhamdulillah badan terasa lebih segar dan lancar buang air. Thank you Vitanostin. Nah, nanti tetap dilanjutin ya, jangan cuma 6 saset doang. Oke, tuh assalamualaikum hadir dari Lampung. Halo Lampung, tuh Wonosobo juga, Ngawi, itu banyak teman-teman kita hari ini ya. Nah, ada pertanyaan dari Gek 1 ya, Gek 1 Stokis NASA. Kak, semangat pagi, salam kenal dari tim Bali. Mau tanya Kak, apakah Vitanostin bisa membunuh sel-sel kanker dalam tubuh? Sebatas stadium berapa Kak masih bisa dibatasi dengan Vitanostin dan aturan minumnya? Jadi gini ya, untuk pengobatan kanker sendiri kita tetap harus berobat secara medis ya gitu. Nah, si Vitanostinnya ini membantu untuk lebih menguatkan atau memperbaharui sel-selnya lagi, karena dia kan kaya dengan antioksidan ya gitu. Jadi si Vitanostin ini sifatnya membantu untuk sampai stadium berapapun bisa, tapi tetap kita harus sambil menjalani pengobatan medisnya juga ya gitu. Jadi si Vitanostin ini sifatnya membantu gitu, oke? Karena kan kalau lagi ada penyakit kanker gitu kan ya, si pengidap kanker kan memang sangat butuh bahan-bahan atau komposisi yang ada di Vitanostin tuh, karena kan di situ ada bahan-bahan yang mengandung kayak antioksidan, itu bagus banget untuk menangkal radikal bebas dari si kankernya itu. Nah, ada pertanyaan dari Martina Karman, bagaimana caranya agar suami tidak merokok lagi Kak? Pernah pakai produk NCP, katanya merokok jadi pahit, tapi setelah itu ngerokok lagi. Nah, sebenarnya itu tuh memang dari pikirannya dan niatnya emang belum nggak bisa berhenti gitu. Walaupun bisa kita ganti apa NCP atau diganti permen dan sebagainya, tetap aja kalau misalnya niatnya pengen ngerokok atau dia memang lagi kumpul-kumpul sama teman-teman yang memang perokok, pasti bakal merokok lagi gitu. Sebenarnya niatnya sih yang dalam dirinya yang harus diperbaikin. Terus sambil kita jelasin juga nih dampak-dampak buruk yang sudah kita bahas tadi ya gitu. Karena si perokok tidak akan merasakan efek bahayanya itu atau efek buruknya itu langsung, enggak. Jadi dia nunggu berapa tahun kemudian setelah paru-parunya rusak baru kerasa efeknya gitu. Ada pertanyaan lagi ya. Saya pribadi rajin minum Vitanostin karena usia sudah kepala 4. Jadi saya rasa penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama dari sel-sel kanker. Rasanya enak dan asam-asam seger gitu. Saya minum sehari sekali saja. Badan saya fit, terus rasanya walaupun saya hampir tiap hari di jalan dengan rute-rute jauh. Apakah ini salah satu manfaat juga dokter? Ya benar, itu salah satu manfaat dari Vitanostin karena dia bisa membantu imun kita tetap terjaga, kemudian membantu badan kita terasa fit gitu. Konsumsi 1 saset pun nggak apa-apa ya, karena kan di sini tugasnya fungsinya untuk menjaga kesehatan gitu. Jadi nggak masalah. Konsumsi 1, yang penting rutin ya gitu. Dari Mbak Fitri Altaf, apa saja tips-tips yang dapat dilakukan oleh orang yang pekerjaannya banyak berinteraksi dengan perokok aktif? Jadi sebaiknya kita yang pertama harus menjauhi dulu sih sebenarnya, harusnya ya. Kemudian kita bisa menggunakan masker atau penutup mulut, penutup hidung. Jadi setidaknya kita tidak langsung terpapar oleh si zat-zat yang saya sebutkan tadi. Kemudian sebisa mungkin kita juga nggak sampai ikut-ikutan merokok ya gitu. Misalnya gini, kita kerja di dalam satu lingkungan yang memang dalam ruangan yang full dengan rokok gitu. Sebaiknya kita menyempatkan misalnya sekitar 30 atau 60 menit keluar dari ruangan tersebut untuk mencari udara yang lebih segar. Setidaknya biar paru-paru kita bernafas lagi, membaik lagi gitu, nanti baru masuk lagi gitu. Jadi kasih waktu untuk paru-parunya untuk bernafas ke udara yang segar gitu ya. Tuh ada dari Bima, Pandeglang hadir, Gresik hadir.
Tuh ada pertanyaan lagi dari Mbak Teresa, gimana caranya kita berhenti merokok? Itu niatnya sih sebenarnya. Coba deh searching atau baca-baca tentang efek bahaya merokok tuh sebenarnya banyak banget, dan itu real, terjadi real. Jadi nggak bohong-bohongan gitu. Jangan mikir aku nggak tuh gitu, jangan mikir gitu ya. Jadi kita harus sadar juga rokok itu tuh nggak baik untuk kesehatan diri sendiri dan orang lain. Kalau misalnya kita sayang sama orang sekitar kita, sebaiknya berhenti melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Dok, jika anak kecil sudah kecanduan merokok, gimana akibatnya nanti kalau sudah besar dan menjelang tua? Aduh, sangat disayangkan ya. Kalau yang kayak gini kecil aja udah merokok, gimana gedenya ya kan? Yang pastinya dampak buruknya pasti paru-parunya jadi rentan ya, gampang sakit. Kemudian paru-parunya juga menjadi lebih buruk ya kondisinya. Iya kalau misalnya dia pas dewasa berhenti, kalau enggak, kalau dilanjut terus sampai tua gimana gitu, pasti meningkatkan resiko umur pendek ya gitu. Jadi sebaiknya dihentikan aja itu. Kalau perlu dibawa ke konseling biar dia bisa berhenti merokok gitu. Tuh dari Mbak Niswatu Nasana, suamiku sadar akan bahaya rokok bagi kesehatan dok, tapi tetap aja ngerokok dengan dalih ya dibuatnya sendiri. Apakah dengan konsumsi Vitanosin bisa menepis keinginannya untuk merokok dok? Nggak bisa sih sebenarnya, nggak bisa. Mau minum apapun nggak bisa untuk merubah keinginannya untuk merokok, itu nggak bisa. Tapi setidaknya kalau dia merokok atau konsumsi Vitanostin, sambil konsumsi Vitanostin, setidaknya kan bisa mengurangi radikal-radikal bebas atau zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh karena konsumsi Vitanostinnya gitu ya, jadi meluruhkan gitu. Oke, Surabaya hadir. Dari Stokis NASA Kota Bengkulu, kalau ada diabetes mellitus tipe 2, ada pengalaman gak dokter? Maksudnya ini ya, konsumsi Vitanostin pada pasien DM tipe 2 ya, gitu maksudnya ya. Bisa, jadi karena di Vitanostin ini, bentar ya, karena di Vitanostin ini dia bisa membantu menurunkan kadar gula darah ya. Jadi kalau bagi penderita DM bisa kok konsumsi Vitanostin. Jadi selain dia mengontrol makanannya, mengontrol pola hidup, serta mengurangi gula-gula, konsumsi Vitanostin juga bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darahnya gitu. Rasanya di live saya kemarin ada kok beberapa testimoni teman-teman yang penderita diabetes tapi konsumsi Vitanostin, cuman saya lupa live yang mana gitu. Jatilawang hadir, halo, selamat pagi ya. Oke, saya udah beberapa hari minum Vitanostin kak, badan jadi lebih sehat, BAB lancar setiap hari kak. Ya bener banget, jadi kalau misalnya BAB nya lagi nyendat-nyendat tuh, lagi gangguan, coba minum Vitanostin, insya Allah bisa lancar ya gitu. Karena kan dia kan seratnya banyak tuh, kemudian buah-buahannya juga bagus-bagus. Tapi jangan lupa kalau minum Vitanostin tetap harus banyak minum air putih ya. Dari Mawar-Mawar, dok saya tiap hari konsumsi Vitanostin tapi saat ini sudah punya asam lambung, Vitanostin bisa tetap dikonsumsi tidak dok? Jadi bagi penderita asam lambung, penderita MAH, GERD, sebaiknya konsumsi Vitanostinnya di saat asam lambungnya tidak naik. Jadi kalau misalnya perut lagi perih, perut lagi sakit, jangan konsumsi Vitanostin ya. Tunggu asam lambungnya turun dulu, tunggu sehat dulu, baru konsumsi kembali gitu. Dan bagi penderita asam lambung, minumnya harus setelah makan ya, jadi biar perutnya nggak perih gitu.
Dari Mbak Martina, alhamdulillah suamiku 2 tahun ini sudah berhasil berhenti merokok. Awalnya karena batuk parah dan saya takuti dengan bahaya-bahaya rokok yang lain. Akhirnya sadar tentang kesehatan dan dukungan orang-orang terdekat sangat membantu, Dok. Nah, bener banget nih saran dari Mbak Martina nih bagi teman-teman tuh yang suami-suaminya merokok atau keluarga-keluarganya merokok. Ini bener banget. Jadi dukungan itu sangat penting ya. Jadi kita tetap harus kasih sugesti, edukasi, dukungan terhadap orang yang merokok, jadi biar dia cepat berhenti gitu. Nih suaminya Mbak Martina aja bisa berhenti 2 tahun. Semoga bisa berhenti terus ya, jadi biar kesehatannya tetap terjaga. Ada testimoni dari Mbak Ida Ayu Ratih Katarini. Selamat pagi Kak, salam kenal dari Ayu Tabanan Bali. Kakak Dayu ada tumor di kepala. Apakah minum Vitanostin bisa mengecilkan tumornya dan menghilangkan kebutaan yang disebabkan tekanan tumor yang mengenai syaraf matanya? Terima kasih. Oh, ini pertanyaan ya, bukan testimoni. Jadi gini ya, kalau si penderita tumor itu kalau konsumsi Vitanostin secara rutin, secara rajin ya, insya Allah bisa membantu pengobatan yang sedang dilakukan. Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan pengobatan medis, di samping itu dia konsumsi Vitanostin juga, insya Allah bisa dapat membantu ya. Jadi coba dikonsumsi aja kedua-duanya, pengobatan medis dan pengobatan Vitanostinnya gitu, biar tumornya cepat mengecil gitu. Karena kan di Vitanostin komposisi utamanya kan bagus-bagus banget tuh, bisa menangkal radikal bebas, bisa membantu untuk pengobatan kanker, pengobatan tumor dan lain-lain gitu. Terima kasih dokter, sama-sama ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan langsung cus komen aja. Bagi teman-teman yang komen testimoni atau pertanyaan belum saya jawab atau belum saya bacain, kirim ulang ya, siapa tahu kelupaan gitu. Nih, ada pertanyaan lagi dari Waluyo selamanya, yang punya penyakit mah boleh konsumsi Vitanostin nggak, Dok? Boleh ya. Seperti saya bilang, pokoknya bagi penderita mah, GERD atau asam lambung itu boleh konsumsi Vitanostin, tapi di saat asam lambungnya tidak naik gitu. Oke. Jadi nih ada lagi nih dampak-dampak bahaya ya. Jadi untuk si perokok aktif dan pasif itu bisa menyebabkan juga kerontokan rambut, kemudian mengakibatkan tulang-tulang yang mudah patah, keropos, kemudian menyebabkan kerusakan gigi, bau mulut yang tidak enak, kemudian gangguan mata, penglihatan, kemudian gangguan pendengaran pendengaran jadi berkurang gitu ya, menurun nanti. Jadi dampak buruknya banyak banget ya. Iya, belum. Kasih. Yuk teman-teman yang masih ada pertanyaan langsung komen ya. Atau kalau misalnya ada testimoni langsung komen juga. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya follow semua akun sosial media Vitanostin, dari Facebook, kemudian Instagram vitanostin.co.id, karena biasanya di sana sering banget sharing tentang info-info kesehatan, kemudian sharing tentang
penyakit-penyakit atau pertanyaan-pertanyaan serta testimoni juga sering di-share di situ ya, di Instagram vitanostin.co.id. Kemudian jadwal-jadwal saya live streaming juga biasa di-share di situ ya. Jadi jangan lupa nonton. Nanti kita live lagi Senin depan ya. Beda lagi nanti materinya gitu. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah konsumsi Vitanostin, biasanya kan harus baca-baca dulu tuh testimoni orang-orang. Nah, nanti biasanya di sana banyak kok testimoni dari teman-teman gitu. Dan sebaiknya sih konsumsi sendiri ya, biar bisa merasakan sendiri efek manfaatnya gitu. Oke, tunggu sebentar ya, tunggu bentar. Wait. Obat dulu nih, tutup kalau enggak. Kenapa jadi kayak itu? Nah, sekarang kan ini ya lagi booming juga yang rokok-rokok elektrik. Itu sama aja sih sebenarnya, berbahaya juga gitu. Jadi mau rokok elektrik kayak mau rokok biasa kayak sama aja ya. Kemudian di dalam rokok elektrik itu atau yang disebut dengan vapor ya, vape ya, sama aja sih, ada nikotinnya juga, jadi sama aja tetap berbahaya juga. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu vape atau vapor atau bisa disebut juga dengan rokok elektrik gitu. Nah, jadi vape itu adalah rokok dengan sistem kerja atau pembakarannya berbasis elektrik yang di dalamnya terdapat cairan atau liquid. Nah, vape ini ketika dihisap akan menghasilkan uap air alih-alih asap seperti rokok konvensional gitu. Jadi biasanya kan kalau di vape atau vapor gitu kan rasanya macam-macam tuh, ada rasa buah, ada rasa permen atau rasa apa gitu. Nah, apa saja bahaya dari vape atau vapor? Yang pertama, bisa merusak paru-paru. Sebuah studi pada Annual Review of Public Health juga menemukan bahwa penggunaan vape dapat membuat tubuh terkena racun dan partikel ultraviolet level tinggi. Nah, racun tersebut dapat meningkatkan resiko penyakit kanker paru-paru serta penyakit kardiovaskular lainnya. Nah, berarti sama aja kan sama si rokok nikotin yang biasa dijual di luaran gitu. Kemudian bisa menyebabkan asma pada anak dan remaja karena bahan-bahan kimianya terutama ya dapat memicu asma. Kemudian bisa memicu kanker dan merusak DNA. Uap dari vape bersifat karsinogenik yang bisa memicu kanker dan menyebabkan kerusakan DNA tuh. Bahaya juga kan. Kemudian juga bisa menyebabkan kerusakan jantung. Pengguna vape yang masih menghisap rokok konvensional 5 kali lebih beresiko tinggi terkena penyakit jantung daripada orang yang tidak pernah merokok gitu. Partikel dari ultraviolet yang ada di vapor atau di rokok elektrik besarnya 1/100 ukuran rambut manusia. Jadi akan dapat masuk melewati celah-celah kecil ke dalam tubuh dan dapat masuk ke aliran darah atau sel-sel di dalam tubuh yang memiliki peran vital. Jadi tetap bahaya ya. Jadi vapor-vaporan itu. Nah, ini saya juga dapat
artikel mengenai kandungan liquid dari vape atau vapor. Jadi si liquidnya itu ya, itu mengandung propylene glycol, itu komponen yang biasa terdapat pada makanan dan minuman ringan. Potensi bahaya muncul dari uap vape yang terhirup. Kemudian ada vegetable glycol, itu komponen yang membantu liquid menjadi asap atau yang disebut dengan proses vaporasi gitu. Kemudian ada nikotin. Umumnya nikotin yang ditemukan dalam konsentrasi berbeda antara 0 sampai 100 mg per mili adalah setara dalam satu rokok elektrik gitu. Kemudian liquid vape juga memiliki banyak rasa. Jadi sebenarnya mau rokok elektrik mau rokok biasa sama aja ya, sama-sama bahaya, sama-sama menyebabkan penyakit paru, penyakit jantung gitu. Nah, jadi kalau kalian sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, ini ya, jangan merokok gitu. Oke, ini ada testi pribadi dari Mbak Mawar. Anak saya saat usia 8 bulan sudah kena sakit flek gangguan paru karena kena asap rokok. Sudah menjalani pengobatan 9 bulan. Kondisi badan mudah terkena penyakit walaupun sudah remaja. Alhamdulillah setelah konsumsi Vitanostin sekarang sudah tidak gampang sakit lagi. Nah, ini ya teman-teman, salah satu dampak bahaya dari perokok pasif, terutama yang anak-anak ya. Jadi tuh, kalau kalian sayang sama anak-anak kalian atau sayang sama keluarga kalian, tolong jangan merokok di dekat mereka gitu ya. Tuh, selamat pagi dari Banyumas. Halo. Oke. Maaf dokter, mau tanya lagi, kalau anak usia 11 tahun bolehkah minum Vitanostin untuk sakit flu tenggorokan dan panas? Jadi nggak boleh dulu ya. Jadi kalau mau konsumsi Vitanostin itu usianya harus di atas 15 tahun gitu baru boleh. Jadi anak-anak nggak boleh dulu. Jadi beberapa yang nggak boleh minum Vitanostin adalah ibu hamil, ibu menyusui yang anaknya masih usia di bawah dari 6 bulan, kemudian anak-anak usia dari 15 kurang dari 15 tahun itu belum boleh konsumsi Vitanostin ya. Tuh dari Bandung. Halo. Nah, ini juga teman-teman pada ngetek-tekin temennya ya biar live streaming kita rame. Oh iya, nanti kalau nggak sempet nonton kali ini gampang kok, bisa diputar di siaran ulangnya ya, karena bakal saya save dan saya share video live streaming pembahasan kita, karena pembahasan tentang merokok ini sangat menarik sih menurut saya temanya, karena sering terjadi ya di kehidupan ini. Dari Ardian, komen saya kok nggak kebaca ya dok, coba dikirim ulang ya. Jadi bagi teman-teman yang komennya belum kebaca, coba kirim ulang. Kadang-kadang memang gangguan di jaringan atau memang pas ketutup komen teman-teman gitu ya, jadi dikirim ulang nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada lagi yang mau di komen-komen, yuk langsung komen aja, testimoni, Q&A gitu. Oke.
Oke, kalau misalnya teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi atau nggak ada testimoni lagi yang mau di-share, kita tutup live streaming pada hari ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk join di live streaming saya pada hari ini. Sampai ketemu lagi di live streaming saya berikutnya. Jangan lupa ditonton ya. Senin pagi juga, jamnya seperti biasa. Semoga saya nggak ada halangan, jadi bisa on time. Kemudian bagi teman-teman yang belum sempat nonton, nanti bisa disiaran ulang ya. Ntar videonya saya save, saya share seperti biasanya. Kemudian saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan atau komen teman-teman ada yang nggak kebaca, saya mohon maaf. Nanti bisa dikirim ulang lagi ya, nanti bakal kita jawab. Kemudian terima kasih buat waktunya untuk menyempatkan untuk join live ya. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi di live-live berikutnya. Jangan lupa nonton. Oke, bye. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya.